BTTH Kaisar Api, episode 245. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dengan dimulainya pertempuran, hari sudah malam, dan cahaya bulan yang terang menyinari Yinyuetan, yang tampak cukup lembut. Saudara Xiaoyan. Begitu King Wen tiba di lapangan terbuka di pusat Yinyuetan, ia menyapa Xiaoyan. Saudara King, kau di sini. Melihat ini, Xiaoyan tentu saja tersenyum perlahan. Saudara Xiaoyan benar-benar tersembunyi. Aku tak pernah menyangka bahwa binatang roh sekuat sapi Azure dibeli oleh saudara Xiaoyan, kata King Wen. Untung saja, aku punya beberapa pil obat di tanganku dan membuat kesepakatan dengannya. Xiaoyan tentu saja menyembunyikan masalah ini dengan mudah. Lagi pula, binatang api itu adalah raja dari semua binatang, dan semakin sedikit orang yang tahu tentangnya, semakin baik. Ngomong-ngomong, sumur bulan hantu ini. Melihat King Wen dan keduanya, Xiaoyan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Masuk akal kalau sumur bulan hantu pastilah malam bulan purnama untuk mengungkap misterinya. Meskipun bulan terang hari ini, masih ada satu hari tersisa sebelum malam bulan purnama. Sumur bulan hantu berukuran 3 zang itu membuka mulutnya sedikit setelah melirik bulan terang yang menggantung di udara. Tapi, itu bukan hal yang mustahil. Sesaat kemudian, Kinger tersenyum tipis, memperlihatkan 2 lesung pipit kecil, yang cukup menawan. Ya, apa yang bisa kulakukan? Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, sumur hantu bulan ini dikabarkan palsu, dan Xiaoyan tak sabar untuk melihatnya. Saudaraku, ayo kita lakukan, kata Kinger pelan. Mendengar itu, King Wen perlahan memutar telapak tangannya untuk menerima cincin itu. Dan dengan tindakan King Wen seperti ini, banyak cahaya putih perak tiba-tiba muncul di tanah yang berdiri di tengah Yinyuetan. Xiaoyan melihat pemandangan ini, samar-samar menebak sesuatu, dan berkata dengan lembut. Yinyuetan sebenarnya adalah daerah rawa, lingkungannya berbahaya dan penuh dengan air beracun. Sementara sumur bulan hantu berada di atas ruang terbuka di pusat Yinyuetan. Kami tidak tahu mengapa ada ruang terbuka seperti itu di pusat Yinyuetan. Yang sedang dilakukan kakak tertua saya sekarang adalah menggunakan beberapa cara khusus untuk membuat Gu Yuejing beresonansi, sehingga tercapai hari yang cerah dan bulan purnama, Kinger menjelaskan sedikit. Sumur bulan hantu ini masih memiliki spiritualitas, kata Xiaoyan dengan terkejut saat mendengarnya. Yah, Gu Yuejing tampaknya memiliki spiritualitas, tetapi spiritualitas itu bukan di sini, melainkan di dalam sumur. Kinger membuka mulutnya. Begitulah, Xiaoyan langsung tertawa terbahak-bahak mendengar itu. Namun, sumur bulan hantu ini, tepat setelah Xiaoyan memecahkan masalah binatang api dan laut Doki, dia juga memeriksanya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Oke, hampir sampai. King Wen terus memutar cincin di tangannya. Lalu cahaya putih keperakan pun berhamburan keluar dengan panik. Ini asap cahaya bulan. Meskipun tidak terlalu berguna, asap ini dapat membutakan persepsi Gu Yuejing, membuatnya keliru mengira hari ini adalah malam bulan purnama. Dan menurut para petinggi generasi tua di kota Raja Hantu kita, misteri sumur bulan hantu ini hanya bisa terungkap pada malam bulan purnama. King Wen perlahan menatap kabut putih keperakan yang seperti asap dan berkata, ternyata ada efek seperti itu. Xiaoyan juga mengerti setelah melihat penjelasan King. Baiklah, bersiap. Setelah Gu Yuejing memancarkan lingkaran cahaya keperakan, Anda dapat melihat ke bawah ke mulut sumur. Misteri Gu Yuejing tak diragukan lagi terungkap. Tapi ingat, apapun yang kamu lihat, jangan katakan apapun. Dan hanya ada satu batang dupa. Setelah King Wen selesai berbicara, matanya selalu tertuju pada Gu Yuejing. Aku tidak tahu apakah legenda ini benar. Xiaoyan mengangkat bahu tanpa daya dan tersenyum, tetapi dia tetap melakukannya. Dan mereka bertiga menatap Gu Yuejing. Saat ini, sumur Gu Yue terletak di ruang terbuka di pusat Yinyuetan. Kepala sumur berukuran sekitar 3 kaki. Garis-garis kecilnya cukup kuno, dan semuanya terukir di tepinya. Namun, kabut putih keperakan yang dilepaskan oleh King Wen perlahan-lahan mengelilingi sumur. Detik berikutnya, gemuruh angin yin tiba-tiba meletus dari mulut sumur Gu Yuejing, lalu kabut putih keperakan melesat dengan liar menuju sumur yang kosong di bawah tatapan mereka bertiga. Apa yang terjadi? Xiaoyan menyaksikan kejadian ini dan tak kuasa menahan diri untuk tidak berbicara, karena ia bisa mencium aura berbahaya dari sumur hantu bulan. Mendengar ini, King Wen buru-buru memberi isyarat pelan ke arah Xiaoyan.
Huhuhu, dan kabut putih keperakan yang besar itu langsung ditelan oleh sumur hantu bulan. Berhasil kalau begitu, cepatlah. Melihat ini, King Wen berkata kepada Xiao Yan, lalu menarik Kinger dan berjalan langsung ke sumur, dan Xiao Yan juga mengelilinginya. Aneh, aku baru saja melihat tidak ada air sumur di kepala sumur. Kenapa setelah beberapa saat, air sumur muncul, dan bahkan menyebar ke tepi sumur? Gumam Xiao Yan dalam hati. Di kepala sumur saat ini, genangan air sumur yang terang benderang bak bulan memenuhi kepala sumur dengan rapat, dan lewat air sumur di kepala sumur itu, sekilas terlihat bulan purnama yang indah. Hari yang cerah dan bulan purnama, apakah semisterius yang dikatakan legenda, gumam Xiao Yan, lalu ia tak berani teralihkan, dan menatap ke arah sumur. Dan saat Xiao Yan menyaksikan seperti ini, gambar di kepala sumur masih tenang, tanpa perubahan apapun. 1 menit, 2 menit, 5 menit, bulan purnama masih terpantul di kepala sumur, dan tidak ada yang lain. Bukankah sumur bulan hantu ini rusak? Xiao Yan juga tertekan saat ini. Lagi pula, waktu untuk membakar dupa sudah hampir habis, tetapi Kinger dan King Wen melihat sesuatu dan menatap sumur itu. Awalnya aku ingin memanfaatkan misteri bulan hantu ini untuk meramal masa depan, tapi sayang benda ini menurutku tidak berguna. Setelah mengamatinya beberapa menit, tidak ada respons, dan Xiao Yan pun menyerah. Xiao Yan merasa dirinya bukan orang yang romantis. Ia sudah lama puas dengan Medusa Cailin dan Suner, tetapi Mu Yingying terpaksa berkorban seperti ini. Ia pasti akan memberikan penjelasan yang sempurna di masa depan, hanya untuk masa depan. Xiao Yan juga penasaran, lagi pula, kata cinta itu sangat sulit dipahami. Setelah akhirnya bertemu dengan hal misterius seperti Ghost Moon, wajar saja jika ia ingin menggunakannya untuk mencari tahu, tetapi sayangnya hal itu tidak terwujud. Sudahkah kau membaca semuanya? Setelah beberapa tarikan napas, King Wen adalah orang pertama yang memecahkan situasi dan berkata perlahan. Ya, Xiao Yan dan Kinger keduanya setuju. Namun, Xiao Yan mendapati bahwa sejak ia melihat Ghost Moon Well, sepertinya ada lebih banyak hal pada Kinger yang tidak dapat ia lihat. Sekarang setelah selesai, ayo pergi. Harta karun yang sesungguhnya ada di bawah sumur hantu bulan. Setelah King Wen selesai berbicara, dia melompat dan turun ke sumur hantu bulan. Xiao Yan, ikuti. Kinger juga mengatakan sesuatu kepada Xiao Yan dan langsung melompat masuk. Benar-benar ada sesuatu di bawah sini. Xiao Yan memperhatikan air sumur itu turun dengan cepat, lalu melompat ke dalamnya tanpa henti. Pada titik ini, ketiga sosok itu langsung melompat ke sumur bulan hantu, tetapi di tempat yang jauh dari dunia hantu, sesuatu yang agak misterius terjadi. Dunia iblis. Di dalam sebuah gua misterius, sesosok manusia menatap cermin kristal prisma raksasa di hadapannya, lalu berkata dengan heran, sebenarnya ada seseorang di dunia hantu yang sedang dicari oleh Kaisar Monster. Dunia hantu benar-benar memiliki manusia yang dicari oleh Kaisar Monster. Melihat kristal prismatik di depannya, sosok seorang pria dengan penggaris berat di punggungnya terproyeksi dengan sempurna, dan sosok misterius di dalam gua itu tak kuasa menahan diri untuk berbicara. Suaranya penuh keterkejutan. Sosok misterius itu tampak seperti manusia, dengan penampilan yang berwibawa. Sepasang mata menatap bintang yang dingin itu. Tuan Longlang, ada apa? Mendengar suara menggelegar di dalam gua, puluhan sosok di luar gua tak kuasa menahan diri untuk masuk ke dalam gua, mata mereka dipenuhi sorot mata yang menggelegar. Setan. Ki hantu di dunia hantu hampir hitam, dan atributnya sebagian besar suram dan aneh, tetapi ki iblis berbeda. Ki iblis sangat mendominasi dan sebagian besar berwarna hijau. Kau datang tepat waktu. Sosok yang diperlakukan dengan hormat oleh semua orang itu mendengar kata-kata itu, tetapi mengangguk perlahan, dan tatapan aneh terpancar di pupil matanya. Ini, apa ini? Sosok-sosok yang berdatangan itu bentuknya berbeda-beda, tetapi ada yang berkepala harimau dan berkepala serigala, yang cukup aneh. Inilah manusia yang menyelamatkan Kaisar Iblis. Longlang menatap sosok Xiao Yan di prisma besar itu, lalu berkata pelan. Manusia yang menyelamatkan Kaisar Iblis. Mungkinkah legenda itu benar? Setelah serigala naga terkemuka selesai berbicara, sekelompok monster tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan kaget. Api suci telah hadir, Fen Jue telah padam, dan Kaisar Iblis telah lahir. Longlang menatap prisma raksasa itu dan mengucapkan kata demi kata, dengan energi iblis yang agung dalam suaranya, membubung ke angkasa. Tuan Kaisar Iblis adalah penguasa sejati dunia iblis kita, dan dalam pertempuran terakhir di 1000 dunia agung, Tuan Kaisar Iblis berhasil ditumpas. Beberapa tahun terakhir ini, Kaisar Iblis tidak ada di sini, dan dunia iblis telah lama terkoyak. Para monster iblis lainnya tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Jadi kali ini,
aku sendiri yang akan pergi ke dunia hantu untuk mencari manusia ini. Manusia yang memiliki Shengyan dan Fenjue pasti bisa membantu Kaisar Iblis melepaskan diri dari segel. Ada kilatan kegilaan di mata Longlang, yang jelas-jelas memiliki hubungan baik dengan Kaisar Iblis itu. Tuan Naga Serigala, itu sama sekali tidak mungkin. Sekarang dunia iblis terbagi menjadi 3 bagian, jika kau pergi, aku khawatir 2 kekuatan lainnya akan menatap kita. Saat itu, tidak akan ada pemimpin, dan konsekuensinya akan tak terbayangkan. Salah satu binatang iblis tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Ayo, aku sudah perintahkan semua pasukan di bawah Heisha Longlang untuk berhenti bertempur. Kalau 2 orang lainnya menyerang saat aku pergi, serahkan wilayah ini." Begitu Kaisar Iblis melepaskan segelnya, dunia iblis kita bisa bersatu sepenuhnya. Dunia hantu, dunia iblis, dunia Buddha, kalian menyatukan kekuatan 3 dunia untuk menyegel Kaisar Iblis dari dunia iblis. Kali ini Kaisar Iblis terlahir kembali, kebencian baru dan lama ini, kita akan hitung bersama. Dan nada suara serigala naga menjadi sangat marah, jejak kemarahan. Energi iblis yang mendominasi meresap ke udara, dan ruang di sekitarnya terasa terdistorsi. Baiklah, aku pergi. Setelah serigala naga menyelesaikan instruksinya, dia berubah menjadi meteor dan menghilang di sini. Sayangnya, serigala naga iblis hitam masih setia kepada Kaisar Iblis. Namun, mengapa Kaisar Monster Dewa disegel oleh kekuatan 3 dunia, dunia hantu, dunia iblis, dunia Buddha, dan 3 dunia lainnya? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan wanita yang kau bawa kembali waktu itu? Lupakan saja, kita masih di wilayah kita saat ini. Kuharap 2 orang lainnya tidak terlalu cepat mengetahui kabar kepergian Tuan Longlang. Namun, monster tertua perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, dan serigala naga jahat hitam itu langsung meninggalkan gua, lalu tiba di suatu tempat yang agak misterius. Aku melihat bahwa tempat misterius ini begitu berharga dan terbungkus dalam lingkaran cahaya misterius. Lingkaran cahaya itu diapit oleh warna hitam, merah, dan emas. Di tepinya, beberapa karakter besar yang mempesona berdiri perlahan. Gua Nasib Iblis Surga. Tempat ini ternyata adalah gua paling misterius di dunia iblis. Di antara 7 alam, setiap alam memiliki tempat yang sangat misterius. Alam hantu adalah gua hantu, dan alam iblis ini adalah gua takdir iblis di depannya. Naga serigala jahat berwarna hitam itu masih terlihat seperti manusia, namun saat pertama kali datang ke gua iblis ini, nafasnya menyatu, lalu aura iblis hijau lembut dilepaskan, mengelilingi tubuhnya, lalu mendekatinya. "Tuan," kata Heishan Longlang dengan hormat begitu tiba di gerbang Yao Yuan Dongtian. Namun, serigala naga dengan jelas melihat bahwa langit gua dipenuhi dengan energi hitam yang menakutkan dan menyeramkan, cahaya Buddha kemasan yang memurnikan dunia dan energi iblis merah yang mengikis hati dunia iblis. Meskipun serigala naga iblis hitam itu tiran, ia tidak berani gegabah melangkah ke surga takdir iblis. Lagi pula, kekuatan 3 alam bahkan dapat menekan Kaisar Iblis. Jika ia melangkah ke dalamnya, itu sama saja dengan mencari kematian. Ada apa dengan serigala naga? Ada apa? Setelah beberapa menit, sebuah suara terdengar dari gua takdir iblis. Suara itu sungguh lembut, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa yang menentang langit dan bumi. "Tuan, orang yang Anda cari telah muncul," kata Heishan Longlang dengan hormat, suaranya dipenuhi nada berapi-api. Heisha Longlang telah mengikuti Kaisar Iblis selama bertahun-tahun, dan tentu saja ia tahu kekuatan Kaisar Iblis. Jika ia bisa mengangkat segel itu, ia pasti bisa menyatukan dunia iblis. "Apa? Di mana dia?" Suara yang awalnya lembut itu terkejut oleh kata-kata Heishan Longlang. Dia dipenjara di surga takdir iblis oleh kekuatan alam iblis, alam Buddha, dan 3 alam. Dialah penguasa sejati seluruh alam iblis, Kaisar Iblis. Dan sekarang setelah Kaisar Iblis mendengar kata-kata itu, dia tentu saja sangat gembira, karena dia terlihat seperti ini, hidup lebih baik daripada mati. Dia harus melepaskan segelnya untuk menyelesaikan beberapa hal yang belum selesai. "Tuan, menurut intelijen Suan Tianjing tadi, manusia ini muncul di alam hantu," kata serigala panjang Heisha. "Api suci hadir, pembakaran telah ditentukan, dan Kaisar Iblis telah lahir. Tapi orang yang memiliki Fenjue itu pasti hanya manusia biasa. Bagaimana mungkin dia muncul di dunia hantu?" Namun, Kaisar Iblis yang berada di gua takdir iblis ragu-ragu. "Tuanku, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Kali ini, aku akan membawanya kembali dan mengangkat segelmu sepenuhnya," kata Heishan Longlang perlahan. "Longlang, ingatlah, kaulah yang terlemah di antara kalian bertiga, tapi kau sudah bertemu dengan 2 orang lainnya, jadi jangan gegabah. Tapi kau orang bijak, aku yakin kau bisa berhasil." Kaisar Iblis mendengar kata-kata itu,
sedikit tertunduk, lalu berkata dengan lembut. Bawahanku tahu bahwa mereka tidak akan mempermalukan misi mereka. Mendengar ini, Longlang mengangguk kecil. Perjalanan ke dunia hantu ini masih jauh, ingatlah untuk berhati-hati dengan penguasa jiwa, kata Kaisar Iblis dengan suara berat, lalu terdiam. Ya, Longlang mendengar kata-kata itu, memberikan hadiah besar kepada dunia iblis, lalu berbalik dan pergi. Dan dengan kepergian sang naga serigala, tempat itu pun kembali tenang, tetapi suara kekesalan terdengar perlahan. Betapa dunia hantu, dunia iblis, dunia Buddha, ketika mereka memenjarakanku, mereka membuatku kehilangan banyak hal. Ketika aku terlahir kembali, ketika tiga dunia hancur. Ketika kata-kata itu terucap, aura kesombongan yang membenci langit dan bumi, dan dunia yang dibayangi olehnya, muncul diam-diam. Dengan kepergian naga hitam jahat dan serigala dari dunia iblis, Xiaoyan dan kelompoknya di dunia hantu juga menjalani petualangan mereka. Bum bum bum. Karena mereka tidak melihat misteri sumur bulan hantu, Xiaoyan dan rombongannya melompat ke dalam sumur bulan hantu. Jelas, ada harta karun yang lebih penting di bawah. Yang tidak diketahui Xiaoyan adalah bahwa sumur bulan hantu ini kurang lebih berhubungan dengan alam suantian di dunia iblis, dan dia sudah diawasi oleh dunia iblis. Kamu baik-baik saja? Qinger tak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia menyadari Xiaoyan menghilang sesaat ketika dia terjatuh. Tidak apa-apa, ini hampir mencapai dasar sumur, kata Xiaoyan sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apa yang salah sekarang, tetapi kekuatan jiwaku benar-benar merasakan aura hijau samar, dan aura hijau itu sangat mendominasi, membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman. Terlebih lagi, kedalaman sumur bulan hantu ini jauh melampaui imajinasi Xiaoyan, meskipun tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Apa yang Xiaoyan rasakan barusan adalah roh iblis dari dunia iblis. Aneh, dunia hantu begitu jauh dari dunia iblis, bagaimana mungkin? Kuharap itu ilusi, dan bahkan penguasa pemakan jiwa pun tidak tahu rahasianya, jadi dia hanya bisa melakukannya. Hati-hati, dasar sumur ini cukup misterius, aku tidak tahu siapa penjaganya. Detik berikutnya, cahaya fajar perlahan muncul ratusan meter di bawah kaki semua orang, lalu Qing Wen berkata dengan sungguh-sungguh. Ada misteri lain di sumur bulan hantu ini. Melihat panjangnya tadi, aku khawatir sumur ini dalamnya beberapa ribu meter. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Ini dia. Qinger menjerit genit, lalu ketiga sosok itu langsung jatuh ke tanah. Begitulah. Begitu mendarat, Qing Wen tak bisa menahan tawa. Kakak, ada apa? Tanya Qinger curiga. Kamu melihat kemana? Xiaoyan hanya meliriknya, dan dia tahu mengapa Qing Wen tersenyum. Karena ketiganya berada di dasar sumur, dan hanya ada dua jalan di dasar sumur tersebut. Jalan belakang benar-benar tertutup genangan air sumur yang sangat dingin, tetapi tampaknya mata air itu telah ditemukan. Saat itu, semua air mata air mengalir kembali ke mata air, dan jalan depan dan belakang pun terlihat, dan bagian depannya adalah jalan yang gelap. Lorong misterius, entah kemana arahnya. Ada alasan mengapa kita harus memanfaatkan malam bulan purnama. Kini, Qinger juga mengerti bahwa pada malam bulan purnama, air sumur dari sumur bulan hantu ini akan terisi hingga ke mulut sumur, dan legenda misterius tentang hari yang cerah dan bulan purnama akan muncul. Namun, setelah sebatang dupa, air sumur akan mengalir ke tanah dan kembali ke mata air seperti air pasang surut, sehingga mengungkap lorong yang tak diketahui ini. Persis seperti yang dikatakan ayahku, kata Qing Wen sambil tersenyum. Ayo pergi, harta karun yang sebenarnya seharusnya ada di sini. Xiaoyan juga orang yang berani dan berhati-hati. Melihat hanya ada satu jalan yang terhalang, ia mulai berjalan perlahan. Pergi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Hati-hati, mungkin ada mekanismenya. Lagi pula, bahkan orang-orang di kota hantu pun tidak tahu. Hanya ayahku yang cukup beruntung bisa masuk sekali waktu masih muda, kata Qing Wen sambil tersenyum. Ya, Xiaoyan dan Qinger keduanya setuju. Susu. Suara ketiga orang itu baru saja bergerak, dan tiba-tiba tempat yang sangat gelap ini memancarkan suasana seram dan mencekam. Apinya datang. Melihat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berseru pelan, dan tiba-tiba api biru kuning perlahan menyambar telapak tangannya. Namun, dengan tekanan Xiaoyan, aura api suci itu jelas tak terpancar. Tabrakan. Dengan munculnya api Xiaoyan, lorong gelap itu tiba-tiba menjadi lebih terang, dan jejak gas hitam tampak ketakutan, dan dia segera melarikan diri. Sepertinya anak ini punya banyak rahasia. Aku masih harus menjalani hubungan ini. Mata Qing Wen perlahan beralih, jelas tidak setegas orang biasa. Ia tahu Xiaoyan baik-baik saja sebagai teman, tetapi jika ia musuh, itu akan sangat sulit. Dan dengan munculnya api Xiaoyan,
seluruh gambaran lorong gelap ini langsung terlihat oleh mereka bertiga. Lorong ini tidak lurus seperti biasanya, tetapi bentuknya melengkung, berliku-liku, dan saya tidak tahu kemana arahnya. Pada dinding-dinding di sekeliling lorong terdapat ukiran-ukiran yang sangat indah, yang jelas merupakan hasil karya dari sang maestro, dan ukiran-ukiran yang sangat indah tersebut melambangkan harta karun yang luar biasa yang ada di sini. Di sini, agak aneh. Setelah beberapa menit, King Wen memimpin untuk memecah keheningan, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. "Kakak, ada apa?" King Er selalu dilindungi oleh Xiao Yan dan King Wen, jadi dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. "Medan di sini melengkung, tidak lurus, agak mirip formasi naga melingkar," kata Xiao Yan dengan mata berbinar. Formasi naga melingkar. Ketika King Er mendengar ini, alis Liu berkerut, jelas tidak mengerti apa ini. Yang disebut formasi naga melingkar itu adalah formasi yang digunakan untuk melindungi harta karun. "Kalau tidak bisa dipecahkan, saya khawatir formasi itu akan terus-menerus terjerumus ke dalam siklus tanpa akhir," kata King Wen. "Jangan khawatir, aku punya solusinya." Xiao Yan juga tertawa. Begitu suara itu jatuh, ia memejamkan mata dan mendengarkan, dan sebuah prasasti kehidupan inti dari saham langsung melonjak keluar, dengan panik dan panik menghadap ke segala arah. Dan setelah beberapa tarikan napas, Xiao Yan membuka matanya. "Kemarilah," kata Xiao Yan sambil menatap dinding di depannya. Melihat ini, King Er dan King Wen berkata dengan tegas kepada Xiao Yan, mereka tak kuasa menahan diri untuk saling memandang. Jelas, tempat yang dibicarakan orang ini adalah tembok besar, dan tembok ini benar-benar ada. "Kau tak bisa langsung melewati sini. Ini hanya beberapa trik formasi Panlong. Ikuti aku." Xiao Yan tersenyum tipis saat melihatnya, lalu berkata untuk menghilangkan kekhawatiran mereka. "Oke." King Er dan King Wen mendengar kata-kata itu, saling memandang perlahan, lalu sosok-sosok itu langsung mengikuti. Bang bang bang. Melihat ini, Xiao Yan mengangguk perlahan, lalu tidak melakukan apapun, hanya bergerak dan menabrak dinding di depannya. Puff. Dengan suara itu, tak ada situasi memalukan dalam imajinasinya, namun ia dengan mudah menembus belenggu dinding, dan segera tiba di tempat yang asing. Saudara Xiao Yan sungguh luar biasa. Setelah melihatnya meninggalkan formasi Panlong, King Wen tersenyum perlahan. Di sini, seharusnya pintu masuk utama. Xiao Yan memperhatikan kedua sosok itu perlahan mendekati sebuah pintu tembaga besar yang berjarak puluhan meter di depan mereka bertiga. Di hadapan mereka bertiga, berdiri sebuah gerbang perunggu raksasa yang panjangnya puluhan meter. Di atas gerbang perunggu itu, aura tandus perlahan meresap. "Mari kita lebih berhati-hati." King Wen tak dapat menahan diri untuk berkata sambil memperhatikan Xiao Yan berjalan menuju gerbang perunggu raksasa. "Tidak apa-apa, percayalah padaku," kata Xiao Yan dengan percaya diri, karena Xiao Yan baru saja menyelidikinya, dan kekuatan jiwanya benar-benar menembus gerbang perunggu raksasa untuk menangkap pemandangan selanjutnya. Karena di dalamnya, ada pil hole yang megah. "Saudaraku, aku percaya padanya." Ketika King Wen juga takut, King Ryu dengan lembut menarik ujung bajunya dan berkata, "Kalau begitu, ayo pergi." Melihat itu, mereka bertiga pun menuju ke depan serempak. Bum bum bum. Setelah King Wen dan kedua pria itu menyelesaikan masalah mereka, Xiao Yan mendorong tangannya ke arah gerbang perunggu raksasa dengan mudah. Dan karena telapak tangan Xiao Yan tidak memiliki kekuatan apapun dan dengan lembut mendorongnya ke arah gerbang perunggu raksasa itu tampaknya tidak memiliki perlawanan dan dibiarkan dengan mudah didorong terbuka oleh Xiao Yan. Bum bum bum. Saat pintu perunggu raksasa itu perlahan terbuka, aura tandus menyebar darinya, membuat hati ketiga orang itu menegang. Tepat di belakang gerbang perunggu raksasa, seberkas cahaya muncul. Cit, setelah pintu perunggu raksasa itu terbuka sepenuhnya, pemandangan di balik pintu perunggu itu pun terungkap. Di balik gerbang perunggu raksasa itu, terdapat pula ruang yang tak tertandingi luasnya, tetapi ruang ini berbeda dari ruang biasa. Terdapat banyak tungku di ruang ini, dan pilar-pilar batu juga tampak di dalamnya. Pilar-pilar batu itu tampak bercahaya, dan melalui bangunan seperti itu, satu demi satu kuali penyulingan obat yang megah berdiri di depannya. Ini, istana dan, melihat pemandangan ini, bahkan mata indah King Er pun tak henti-hentinya berputar. Di dunia hantu, apoteker lebih langka dibandingkan di dunia manusia, jadi status apoteker di dunia hantu sangatlah tinggi. Ini seharusnya istana pil tempat seorang senior tertentu memurnikan pil. Dengan begitu banyak tungku dan kuali pemurni obat, level ahli pemurni obat ini mungkin tidak rendah. King Wen juga terkejut saat ini, jelas-jelas ketakutan oleh istana pil yang megah ini. Apoteker biasa saja sudah luar biasa kekuatannya hanya karena punya beberapa kuali saja,
Tapi di sini ada puluhan kuali, belum lagi beberapa pilar batu, sudah cukup untuk menunjukkan kalau ini pasti orang setingkat ahli farmasi. Saya khawatir kuali penyulingan obat ini hanyalah tipuan. Dan kau lihat, cahaya yang terpancar dari pilar-pilar batu itu jelas tidak biasa. Xiaoyan memang seorang alkemis tiran. Hanya dengan persepsi, ia bisa melihat bahwa kuali-kuali alkimia ini jarang dan biasa saja, tetapi sebenarnya tidak. Agak mengejutkan memiliki jumlah sebanyak itu. Cahaya di pilar batu ini. Ketika King Wen mendengar kata-kata itu, dia berjalan sedikit ke arah pilar batu. Pilar-pilar batu itu berdiri di ujung seluruh pil hall, dan pilar-pilar batu itu tidak tersegel. Satu persatu lubang udara muncul, dan bagian tengah pilar batu itu merupakan tempat lahirnya sumber cahaya. Ini adalah lentera kaca 7 harta karun, kata Xiaoyan lembut. Lentera berlapis 7 harta karun. King Er dan King Wen saling berpandangan ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, ini pertama kalinya mereka mendengarnya. Lampu kaca berlapis 7 harta karun adalah sesuatu yang sangat disukai para alkemis kuno. Lampu jenis ini tidak akan padam selama 10.000 tahun, dan juga memiliki efek misterius yang dapat meningkatkan kemungkinan para alkemis menjadi pil. Tidak diketahui apakah itu benar atau tidak, kata Xiaoyan. Ternyata ada rahasia seperti itu. Ketika mereka berdua mendengar kata-kata itu, King Er mengangguk. Apa? Masih ada prajurit di sini? Dan setelah melewati lentera kaca 7 harta karun di tungku-tungku ini, ada sosok-sosok di samping mereka, seolah menjaga sesuatu, menjaga di luar setiap lentera kaca 7 harta karun. King Er tak kuasa menahan diri untuk berkata. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan ketika dia melihat, dia segera menemukan bahwa orang-orang ini tidak berbeda dari manusia biasa, kecuali bahwa mereka tidak memiliki kehidupan dan tampak seperti benda mati, tetapi kulit mereka sama seperti orang yang masih hidup, yang cukup aneh. Konon, beberapa teknik boneka kuno dapat menjaga tubuh manusia dari kerusakan selamanya. Orang-orang ini kemungkinan besar adalah para prajurit penjaga istana pil. Xiaoyan menatap para penjaga boneka yang memejamkan mata dan tidak bergerak, lalu menjelaskan. Sangat misterius di sini. Mata indah King Er terus berputar, tampaknya tempat ini memberinya perasaan yang mencekam dan menakutkan. 18 kuali mengelilingi jantung, pasti ada yang aneh di sini. Xiaoyan tidak ragu-ragu, ia menoleh dan melihat ke 18 kuali yang tertata rapi di aula pil, lalu mengamatinya sebentar. Tidak akan ada mekanisme, kan? King Er buru-buru berkata, lagi pula, tempat ini cukup berbahaya, dan belum pernah ada yang masuk. Entahlah, tapi hati-hati. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dan kekuatan jiwa yang menyilaukan muncul, dan dia menyelidiki ruang aula pil beberapa kali, dan perlahan menggelengkan kepalanya. Menurut persepsi Xiaoyan, sepertinya tidak ada perbedaan apapun di aula alkimia ini, dan apa yang disebut harta karun orang-orang seperti kota Raja Hantu mungkin adalah ramuan dalam kuali obat. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir, kata Xiaoyan dengan lesu, tetapi ketika melirik sekelompok prajurit batu yang mengelilingi lentera kaca 7 harta karun, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman. Saudaraku, bukankah ayahku mengatakan bahwa ada harta karun di sumur bulan hantu yang dapat menembus Kaisar Do dan menjadi Dewa Do, ini? Dan King Er tidak memperhatikan untuk sementara waktu, dan bertanya. Ayahku tidak pernah ke sini sebelumnya, dia hanya menemukannya secara tidak sengaja, jadi mungkin ayahku salah merasakannya, kata King Wen setelah meraba-raba sekeliling dan tidak menemukannya. Mari kita lihat apakah masih ada pil obat di kuali pemurnian obat ini. Xiaoyan juga membulatkan tekadnya, karena semua orang sudah datang, dia tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Meskipun Xiaoyan telah memecahkan laut Doqi dan dapat memadatkan inti Do untuk maju ke Do Immortal, ia masih kekurangan dorongan. Lagi pula, setelah inti pertempuran dipadatkan, dibutuhkan banyak kekuatan untuk benar-benar menembus Kaisar Do, dan kekuatan api suci yang seharusnya bisa menembus Kaisar Do telah diserap oleh binatang api. Sebelumnya, Xiaoyan bahkan tidak berani memikirkannya. King Er dan King Wen mengangguk perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Aku duluan, kata Xiaoyan dengan suara berat, lalu api biru kuning muncul di telapak tangannya, menyelimuti telapak tangannya, lalu berjalan menuju kuali terdekat di sampingnya. Puff! Begitu sampai di dekat tripod, Xiaoyan mendapati tripod itu tertutup debu tebal, yang jelas sudah lama sekali. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Xiaoyan tidak mempedulikannya, dia langsung menunjukkan kekuatan jiwanya yang luar biasa, lalu pergi ke dalam kuali. Puff! Setelah beberapa tarikan napas, sebuah botol giok yang sangat indah tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiaoyan. Di dalam botol giok itu, sebuah pil obat seukuran buah lengkeng perlahan muncul di hadapan mereka bertiga. Benar saja, masih ada bayi.
Melihat pemandangan ini, King Er dan King Wen tak kuasa menahan kegembiraan. Meskipun pil obat ini mungkin tampak sederhana dan bersahaja, tapi untuk mengetahui kualitasnya, Anda tetap harus membuka botolnya dan menciumnya untuk mengetahuinya, kata Xiao Yan. Saudara Xiao Yan, tolong. King Wen tersenyum. Ya, Xiao Yan mengangguk ringan saat mendengar kata-kata itu, lalu menyeret botol giok itu dengan satu tangan, dan tangan lainnya bergerak ke mulut botol, mencoba membukanya. Dan pada saat ini, bahkan mereka bertiga tidak menyadari bahwa penjaga boneka yang mengelilingi lentera kaca 7 harta karun itu tiba-tiba menjadi longgar. Sabu-sabu, telapak tangan Xiao Yan baru saja melepas mulut botol, dan pil obat di dalam botol giok itu seperti es yang bertemu api, dan meleleh dalam sekejap. Dan itu tidak hanya sekedar mencair. Pil obat di dalam botol giok langsung menyatu setelah botol dibuka, lalu berubah menjadi asap berwarna-warni yang perlahan menghilang. Hanya dalam sekejap, pil itu memenuhi seluruh istana dan detik berikutnya, tepat di hadapan para penjaga boneka, pil-pil itu mengalir ke dalam tubuh. Tidak bagus, Xiao Yan menyadari kejanggalan ini saat baru saja membuka botolnya. Meskipun Xiao Yan cukup cerdik dan ingin menghentikannya, sudah terlambat. Cit, saat asap berwarna memenuhi seluruh aula pil, para penjaga boneka yang tampak seperti benda mati tiba-tiba membuka pupil mereka perlahan di depan mata semua orang. Apa-apaan baju sirah perak boneka peri petarung ini tidak hanya bisa melemahkan serangan kita, tapi bahkan bisa mengubah serangan kita menjadi kekuatan kita sendiri. King Wen juga terkejut dengan pemandangan di depannya, dan berkata perlahan, "Saudaraku, kita tidak bisa menyerang sekarang, kalau tidak, itu hanya akan menambah tekanan yang tak tertahankan bagi Xiao Yan," kata King Erbei sambil menggerakkan bibirnya sedikit. Rupanya boneka Dosian ini baru saja menyerap serangan mereka berdua, dan sekarang kekuatannya telah sepenuhnya stabil di tahap awal Dosian bintang 1. Jika ia menyerang, niscaya kekuatannya akan meningkat. Oke, kita akan bertanggung jawab untuk menghadapinya. King Wen juga tahu bahwa jika mereka ingin mengalahkan boneka abadi ini dengan kekuatan mereka berdua, itu mungkin tidak realistis, dan sekarang mereka hanya bisa menaruh harapan pada Xiao Yan. Dan karena King Er dan King Wen tidak menyerang, dan secara pasif bertahan, Xiao Yan, yang dikepung oleh 10 boneka puncak Kaisar Do di sisi lain, tidak terlalu senang. Aku masih meremehkan boneka-boneka ini. Sosok Xiao Yan terus menghindar, tetapi Ni Gongwan di dalam tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi, jelas ada sesuatu yang sedang terjadi. Namun, Xiao Yan juga tertekan. Tubuhnya memang sudah cukup maju, tetapi ia masih sedikit malu dengan pengepungan 10 boneka puncak Dodi ini. Awalnya, boneka iblis emas bisa mengatasinya, tetapi setelah kekuatannya meroket, boneka iblis emas mungkin tidak bisa menggunakannya lagi. Dan aku khawatir peningkatan boneka iblis emas sudah hampir mencapai batasnya. Sepertinya tidak akan bisa digunakan lagi di masa depan. Lagi pula, kekuatannya hanya sebanding dengan para ahli tingkat menengah Kaisar Do bintang 7, yang terlalu lemah. Tapi jika orang-orang di depanku ini bisa ditundukkan, aku khawatir itu akan sangat membantu. Sosok Xiao Yan masih terus menghindari serangan 10 boneka puncak Kaisar Do, pikirnya dalam hati. Anehnya, 10 boneka puncak Do di ini tampaknya memiliki kecerdasan. Betapapun Xiao Yan menghindar, serangan itu tidak sia-sia, melainkan melesat menuju titik fatalnya sendiri. Untungnya, Xiao Yan membuat keputusan yang tegas dan tidak terjadi apa-apa. Dan karena suatu alasan, setelah Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya, dia tiba-tiba merasakan aura yang agak menyakitkan di dalam orang-orang ini, seolah-olah mereka sedang dikendalikan oleh seseorang. Boneka-boneka ini melancarkan serangan tirani satu demi satu, dan sinar doki yang mengerikan menyerang Xiao Yan yang bergerak cepat. Setelah melarikan diri sekian lama, inilah saatnya bagimu untuk merasakan kekuatan formasi. Formasi jaring petir api. Detik berikutnya, sinar cahaya tirani muncul dari tubuh Xiao Yan, dan seketika, 10 boneka puncak Dodi terselubung. Formasi ini awalnya diberikan kepadanya oleh Sujin, dan diperluas setelah menambahkan dirinya sendiri ke dalam api suci. Dan formasi merah menyala itu langsung menjebak 10 boneka di puncak Dodi, dan sosok Xiao Yan melompat ke dalamnya. Formasi, King Er dan King Wen, yang terus berputar-putar bersama boneka Dosian, melihat pemandangan luas yang dikelilingi sinar merah menyala, tak kuasa menahan diri untuk berseru. Di depan mereka berdua, cahaya merah menyala mengaburkan pandangan mereka, dan di dalamnya terdapat formasi yang ditampilkan Xiao Yan. Ganas sekali formasinya, tapi sangat jelas. Formasi tirani saja sudah cukup untuk melawan pasukan yang terlatih, dan gulungan formasi itu hampir punah. Susunan gulungan sihir.
Sepertinya orang ini benar-benar tuan muda dari keluarga besar yang datang untuk mencobanya, gumam King Wen pelan dalam hati. Jelas, Xiaoyan menampilkan formasi yang menjebak puncak 10 Kaisar Do, membuat King Wen mendengus. Sebuah penilaian yang salah telah dibuat. Yang tidak diketahui King Wen adalah bahwa Xiaoyan tidak mengandalkan gulungan formasi, tetapi formasi yang langsung diaktifkan oleh prasasti inti kehidupan, yang lebih kuat daripada formasi yang disusun menggunakan gulungan formasi. Sepertinya saudara Xiaoyan benar-benar punya solusi. Kakak, kita akan bertahan sebentar. King Er jelas baru saja keluar dari arena, dan dia tidak terlalu memikirkan buku King, jadi dia terjerat dalam boneka abadi yang bertarung di depan Du. Orang-orang ini, Xiaoyan berada di langit di atas formasi api jaring petir, matanya sedikit tertuju pada 10 boneka itu, dan dia bergumam. Dan ke-10 boneka ini, meskipun mereka untuk sementara terjebak dalam formasi oleh Xiaoyan, tidak menunjukkan kepanikan apapun, tetapi di antara satu sama lain, jejak cahaya perak terus terpancar dari ke-10 orang itu, dan kemudian mereka terhubung bersama, diikuti oleh semburan perak yang menyilaukan di pupil ke-10 orang itu. Orang-orang ini luar biasa. Xiaoyan terpaku di udara. Melihat pemandangan ini, dia tak bisa menahan diri untuk berkata. Aura perak pada 10 boneka tadi, dari sudut pandang tertentu, bisa dikatakan sebagai kehidupan mereka. Cahaya perak itu tampaknya cukup misterius, dan 10 boneka ingin memanfaatkannya untuk menemukan musuh. Bum bum bum, sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, ke-10 figur boneka itu meledak dan menyerang Xiaoyan di udara. Kekuatan serangan mereka begitu dahsyat sehingga pria setengah abadi itu hanya bisa menghindar untuk sementara. Senang bisa datang, tapi jangan remehkan formasi api jaring petirku. Dan Xiaoyan melihat 10 boneka puncak Kaisar Do menyerangnya, tanpa sedikit pun niat menghindar, bahkan napasnya pun terasa panas. Guntur yang menyilaukan berkumpul dari segala arah di ruang ini. Raja Huolei, berikan aku seikat. Sesaat kemudian, kekuatan api suci biru kuning menyapu Xiaoyan. Seketika, di angkasa, muncul sinar petir berukuran ratusan kaki, dengan aura yang luar biasa. Ternyata saat itulah api suci biru kuning itu melilit Xiaoyan, dan seketika berubah menjadi jaring api dan petir raksasa setinggi ribuan kaki. Bum bum bum, ke-10 boneka itu jelas tidak menyangka bahwa Xiaoyan, yang berada di puncak kekuatan distrik Dodi, masih akan bertarung dengan gegabah. Tapi sesaat kemudian, ke-10 boneka ini bagaikan kekuatan ayam, dan mereka langsung terikat oleh jaring petir api. Ho ho ho, ke-10 boneka itu tertahan oleh pukulan Xiaoyan, dan mereka langsung melonjak liar, berjuang keras, seolah-olah mencoba melepaskan diri. Biarkan aku membantumu membebaskan dirimu. Melihat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya, lalu berbalik ke arah 10 orang yang terikat oleh jaring petir api. Dengan tirani Raja Huolei, Xiaoyan yakin dapat menjebak 10 boneka puncak Kaisar Do ini untuk sementara waktu. Bagaimanapun, api di jaringan Huolei juga merupakan perpaduan dari 2 jenis api suci. Raung, melihat Xiaoyan mendekat, ke-10 boneka itu meraung seperti binatang buas. Kalian juga seharusnya menjadi orang-orang yang menerobos masuk ke tempat ini dengan gegabah. Sungguh malang nasibku karena mengikuti cara apoteker itu. Aku akan membebaskanmu sekarang. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, matanya terpejam pelan, dan kekuatan di alam jiwanya langsung muncul. Crash! Dengan munculnya kekuatan jiwa, ke-10 orang ini tiba-tiba menjadi tenang, dan bahkan senyum puas muncul di wajah mereka. Terima kasih. Saat berikutnya, ke-10 boneka itu akhirnya mengeluarkan suara yang sangat samar, dan mereka berubah menjadi tumpukan abu di depan Xiaoyan. Sepertinya alkemis ini sangat jahat, dan Xiaoyan melihat ke-10 boneka yang langsung berubah menjadi abu, dan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat.